Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Tuhan berfirman kepada Musa, Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang,
supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan." Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api, haruslah kamu lalukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir. Dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan." Tuhan berfirman kepada Musa, Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan.
engkau ini dan Imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu, berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu, kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang,
untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu semuanya barang-barang tempaan. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, ada 16.750 shikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya.
Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.
Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.